Selanjutnya adalah pembahasan tentang patofisiologi dari DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kalau yang DM tipe 1 dia itu penyebabnya adalah autoimun. Kalau yang DM 2 itu adalah resistensi insulin. Nah, kalau DM tipe 1 ini biasanya terjadi pada usia yang muda, kalau DM tipe pada usia tua. Nah, mekanismenya yang pertama autoimun. Autoimun ini dia akan merusak sel-sel beta pankreas. Nah, perusakan sel beta pankreas ini dia akan mengakibatkan produksi insulin yang rendah. Karena produksi insulin yang rendah, maka glukosa darah itu tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga terjadi hiperglikemi atau glukosa darah yang tinggi. Kemudian kalau yang DM tipe 2, bedanya dua ini aja, yaitu sel mengalami resistensi insulin. Jadi sel-sel pada tubuh kita itu tidak dapat menerima insulin. Nah, akhirnya insulin tidak dapat bekerja pada sel tersebut. Nah, akibatnya glukosa darah itu tidak dapat masuk ke dalam sel. Kemudian akibatnya sama, yaitu glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemi. Nah, kemudian hiperglikemi ini dia juga memiliki banyak komplikasi. Ini yang pertama, pada orang yang hiperglikemi, tubuh kita itu akan melakukan suatu mekanisme kompensasi, yaitu yang pertama adalah lipolisis. Kenapa terjadi lipolisis? Karena pada hiperglikemi kadar glukosa tinggi karena insulin tidak mampu memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Nah, akhirnya terjadilah lipolisis. Lipolisis ini itu adalah pemecahan lemak menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini dia dapat memasuki sel dan digunakan untuk energi alternatif. Pemasukan asam lemak ke dalam sel ini dia tidak membutuhkan insulin. Makanya tubuh melakukan lipolisis. Nah, tetapi hasil sisa dari lipolisis ini itu adalah keton. Keton ini dia bersifat asam sehingga dapat mengakibatkan KAD. Nah, KAD sendiri ini itu ada mekanismenya. Kalian bisa melihat pada mekanisme KAD. Kemudian akibat dari hiperglikemi yang kedua itu adalah gluconeogenesis. Karena pada keadaan hiperglikemi, tubuh kita atau sel-sel pada tubuh kita itu mengiranya kadar glukosa kita itu sedang rendah sehingga merangsang pembentukan berlangsungnya gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini itu dapat memperparah hiperglikemi. Nah, karena hiperglikemi yang sangat parah itu bisa mengakibatkan HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state. Nah, HHS ini juga ada mekanismenya pada mekanisme HS pada video yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu adalah sel-sel kita itu jadinya kurang glukosa karena glukosanya itu tinggi di dalam pembuluh darah dan rendah di dalam sel-sel. Akibatnya kita itu akan merasa lapar dan banyak makan. Nah, proses lapar ini itu ada mekanismenya. Kemudian yang terakhir yaitu hiperosmolar diuretik atau volume urin yang banyak. Nah, volume urin yang tinggi ini itu dapat mengakibatkan dehidrasi karena cairan-cairan tubuh itu terbuang dalam urin yang dapat mengakibatkan polidipsi atau urin berlebih. Nah, mekanisme dari kemudian polidipsi ini dia akan mengakibatkan haus, ya, dehidrasi dan polidipsi dapat mengakibatkan haus. Nah, haus sendiri itu ada mekanismenya tersendiri. Nah, ini adalah mekanisme dari lapar yang melalui hormon insulin. Ya, segini. Nah, yang pertama ketika glukosa darah itu rendah, maka insulin juga akan rendah. Meskipun dalam diabetes, kasus diabetes glukosanya kan tinggi, tetapi kan kadar insulinnya rendah kalau yang DM tipe 1. Kalau yang DM tipe 2
juga mekanismenya sama seperti ini. Nah, kadar insulin yang rendah ini dia akan menurunkan simpanan lemak tubuh, sehingga simpanan lemak tubuh turun, maka leptin juga turun. Nah, leptin yang turun ini dia akan merangsang neuron penghasil NPY di hipotalamus. Kemudian insulin yang rendah juga akan merangsang NPY di hipotalamus. Kemudian neuron penghasil NPY ini mengeluarkan NPY atau neuropeptida Y. Kemudian neuropeptida Y inilah yang akan membuat kita merasa lapar. Ya, ini langsung ke sini aja. Kemudian untuk mekanisme hausnya sendiri itu sangat simpel, segini aja. Nah, sel-sel yang kekurangan cairan ini, ya, sel kurang cairan ini itu akibat dari mekanisme HHS mengakibatkan sel kurang cairan. Nah, sel yang kurang cairan akan merangsang pusat haus di otak, gitu aja. Kemudian karena di otak akan timbul rasa haus. Semoga bermanfaat ya ulasan patofisiologi diabetes mellitus yang kami sampaikan kepada Anda semua. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe. Aktifkan juga lonceng belnya ya, biar setiap kami mengupdate tips seputar kesehatan yang kami buat bisa sampai kepada Anda semua. Bersama Likmi, kami menginformasikan tips seputar kesehatan supaya Anda semua sehat dan sedikit tahu pengetahuan seputar tips kesehatan. Terima kasih ya. Bye-bye.